Selamat datang kembali di sesi penelusuran mendalam kita. Hari ini kita punya fokus yang spesifik banget tapi menarik dari buku Phil M. Jones, Exactly What to Say. Kita nggak akan bahas semua, tapi langsung nyelam ke bab 12. Betul, bab yang judulnya singkat tapi wah isinya lumayan dalam ya. Iya, judulnya Jika, Maka. Cuma 2 kata itu, tapi kata penulisnya, ini pola kalimat yang kekuatannya luar biasa loh. Sumber kita, ya bab ini, mengklaim kalau struktur kalimat sederhana ini tuh memanfaatkan cara otak bawah sadar kita, terprogram gitu ya sejak kecil. Iya, dan itu katanya memengaruhi keyakinan dan tindakan kita pas sudah dewasa. Nah itu dia. Jadi misi kita kali ini, ya benar-benar ngupas argumen di bab 12 ini. Kita pengen paham, dasar psikologisnya apa sih dibalik jika, maka ini, menurut si penulis. Kenapa dia percaya ini efektif banget? Benar. Dan gimana bab ini menyarankan kita buat, mengaplikasikannya? Saya pribadi sih penasaran banget sama klaim kalau sesuatu yang kita dengar waktu kecil bisa punya efek domino kayak gini. Bener, kayak nggak nyangka ya kadang. Oke deh, yuk kita langsung bedah aja argumen dari bab 12 ini. Jadi bab 12 ini kan langsung to the point ya, soal kekuatan pola kalimat bersyarat jika maka. Penulis ini bikin klaim yang cukup kuat ya, kalau cara kita ngomong, dengar, bahkan sistem keyakinan kita itu udah terprogram sejak kecil. Iya, terprogram itu kata kuncinya. Bisa dijelasin dikit nggak? Gimana bab 12 ini ngejelasin mekanisme pemrograman ini? Oke, jadi yang ditekankan di bab 12 ini tuh koneksi langsung ke pengalaman masa kecil kita. Penulisnya bilang, pola bicara, dengar sistem keyakinan kita ini tertanam kuat karena kita sering banget dengar pola kalimat tertentu dari figur otoritas waktu kita kecil. Figur otoritas tuh kayak orang tua, guru gitu ya? Persis. Orang tua, guru, orang dewasa lain yang kita anggap penting waktu itu. Nah, menurut bab ini, pola kata yang kita dengar berulang kali, apalagi sampai remaja, itu nggak cuma lewat aja. Pola-pola ini, kata penulisnya, secara aktif ngebentuk kebiasaan mikir kita. Semacam sistem di dalam sistem keyakinan kita gitu. Oke. Dan sistem inilah yang terus kita andalkan, seringnya sih tanpa sadar pas kita ngambil keputusan sehari-hari. Wah, jadi bukan cuma kata-kata biasa ya, tapi udah jadi semacam fondasi cara kita proses informasi tertentu. Tepat. Dan bab 12 ini ngasih contoh-contoh yang spesifik banget buat nunjukin jenis pernyataan bersyarat yang dimaksud. Kalimat-kalimat yang kayaknya banyak dari kita familiar deh. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, jika kamu tidak menghabiskan makan malammu, maka kamu tidak akan dapat makanan penutup. Familiar kan? Iya, sering banget itu. Atau jika kamu tidak belajar giat di sekolah, maka kamu tidak akan masuk ke perguruan tinggi yang bagus atau dapat pekerjaan yang kamu mau. Tekanan ya? Satu lagi, jika kamu tidak segera merapikan kamarmu itu, maka kamu nggak boleh keluar main akhir pekan ini. Oke. Contoh-contoh klasik lah ya. Nah, penulis di bab 12 ini bilang, karena kita sering dengar pernyataan kayak gitu dari orang yang kita percaya pas kecil, dan kita cenderung percaya sama omongan mereka. Iya dong, namanya juga anak kecil. Betul. Struktur jika begini, maka begitu ini jadi semacam shortcut mental. Otak kita, terutama bagian bawah sadar, jadi terbiasa banget dan nerima pola ini sebagai kerangka sebab akibat yang ya valid aja gitu. Oke, jadi ini kayak ngebangun rel kereta di pikiran kita ya dari kecil. Begitu ada lokomotif jika, gerbong makanya otomatis ngikut di rel yang sama. Bisa dibilang gitu. Penulisnya ngejelasin lebih detail nggak di bab 12 ini kenapa otak kita gampang banget nerimanya? Apa cuma karena diulang-ulang? Atau ada aspek psikologis lain yang disorot bab ini? Nah, bab 12 ini nekenin banget aspek kepercayaan dan otoritas pada masa itu. Pas kecil kan kita bergantung banget sama orang dewasa buat paham dunia. Iya benar. Jadi, waktu mereka nyajiin info dalam format jika, maka, kita cenderung nerima itu sebagai fakta atau kebenaran, bukan cuma kemungkinan. Penulisnya bilang di bab ini, ketika pernyataan bersyarat seperti ini dibuat kepada Anda saat kecil, kemungkinan besar Anda mempercayainya. Ada penekanan kuat di situ, soal kekuatan pernyataan itu atas keyakinan kita, dan akhirnya ya tindakan kita. Jadi nggak cuma repetisi ya, tapi repetisi dari sumber yang kita percaya, pakai struktur yang nunjukin sebab akibat jelas. Iya, kombinasi itu menurut argumen di bab 12 yang nanam pola ini dalam banget di alam bawah sadar kita. Jadinya, ya responsnya hampir otomatis. Respons otomatis ini menarik. Jadi, pas kita dewasa, terus dengar struktur kalimat yang sama,
Jika, maka, apa bab 12 ini bilang otak kita otomatis ngeaktifin jalur yang sama gitu? Langsung nyambungin kondisi jika sama konsekuensi maka, dan cenderung nerima konsekuensi itu sebagai, ya mungkin terjadi, atau bahkan pasti terjadi? Persis kayak gitu. Penulis di bab 12 ini eksplisit banget soal ini. Dia bilang, sebagai konsekuensi dari pemrograman masa kecil tadi, kalau kita nyajiin sebuah skenario pakai awalan jika, terus nambahin skenario kedua pakai awalan maka, orang lain itu cenderung sangat mungkin buat percaya sama hasil yang kita sebutin. Sangat mungkin ya. Bahkan dia pakai frasa yang lumayan kuat loh di teks aslinya, di bab ini. Yang kalau diterjemahin tuh jadi kayak menciptakan skenario pakai jika, terus nambahin maka, berarti orang-orang sangat mungkin percaya hasilnya. Dia bahkan bilang lebih jauh, kalau orang tuh merasa sulit untuk tidak percaya sama hasil yang seolah-olah dijamin lewat pola ini. Jadi ini bukan sugesti biasa menurut dia, tapi manfaatin bias kognitif yang udah ada. Sulit untuk tidak percaya. Wow, itu klaim yang kuat banget ya, buat sebuah struktur kalimat doang. Ini nih, bawa kita ke bagian paling praktis dari bab 12. Kalau memang polanya sekuat itu, gimana penulisnya nyaranin kita buat manfaatin ini secara sadar? Bab ini pasti ngasih contoh konkret dong ya, buat percakapan sehari-hari atau profesional gitu. Iya, bab 12 memang geser dari teori ke aplikasi praktis. Penulisnya ngasih beberapa contoh yang dirancang buat nunjukin gimana pakai konstruksi jika maka ini untuk ya memengaruhi atau meyakinkan orang lain lah di berbagai situasi. Coba kita lihat beberapa contohnya ya. Boleh, boleh. Contoh pertama nih, jika Anda memutuskan untuk mencoba ini, maka saya janji Anda tidak akan kecewa. Nah, di sini kan tindakan spesifik yang diinginkan, mencoba ini, disambungin langsung sama jaminan hasil emosional positif. Nggak akan kecewa. Pola kalimat ini, kata penulisnya, bikin jaminan itu kerasa lebih solid gitu. Oke. Contoh lain? Tindakan spesifik, naruh produk di toko, disambungin ke hasil positif yang diinginkan lawan bicara, pelanggan suka. Kata yakin di sini juga menambahin kekuatan jaminan di bagian makanya. Oke, make sense. Ada lagi? Ada lagi. Contoh ketiga, ini mungkin buat nyari kerjaan atau peluang. Jika Anda memberi saya kesempatan dalam peran ini, maka saya yakin Anda akan berterima kasih nanti. Wah, ini agak berani ya. Iya. Ini nyambungin pemberian kesempatan, ngasih saya kesempatan, dengan hasil masa depan yang positif banget buat si pengambil keputusan. Anda akan berterima kasih nanti. Jadi kayak ngebentuk keputusan ini sebagai investasi yang ya bakal nyesel kalau dilewatin. Ngelihat contoh-contoh ini, jadi benang merahnya tuh ngebentuk usulan kita ya. Kita sajiin tindakan yang kita mau orang lain lakuin, bagian jika, terus langsung nyambungin sama hasil positif atau jaminan, bagian maka. Betul. Tujuannya, biar hasil positif itu kerasa kayak konsekuensi yang hampir nggak bisa dihindari dari tindakan itu. Penulis di bab ini nyebutnya sandwich jika maka, ya. Kayak paket komplit gitu. Betul sekali. Istilah sandwich jika maka itu pas banget nangkap idenya. Bab 12 ngegambarinnya sebagai cara untuk memposisikan hasil yang dijamin yang sangat sulit untuk tidak dipercaya. Penulisnya benar-benar nekenin aspek sulit untuk tidak dipercaya ini. Ditekenin terus ya itu? Iya, dan tingkat keyakinan penulis sama teknik ini tuh kelihatan jelas banget di akhir bab 12. Dia nggak cuma ngejelasin, tapi langsung pakai teknik ini ke pembaca. Oh iya? Gimana tuh? Dia nutup babnya pakai kalimat, jika Anda bersedia, maksudnya teknik jika, maka saya yakin Anda akan melihat hasilnya secepat hari pertama Anda mencobanya. Wow, itu meta banget ya. Pakai tekniknya buat meyakinkan kita soal keefektifan teknik itu sendiri. Iya kan? Kayak demonstrasi langsung, sekaligus penegasan terakhir soal keyakinan dia sama kekuatan pola kalimat ini. Oke, jadi bab 12 ini ngasih argumen kuat soal akar psikologis dan aplikasi praktisnya. Sekarang coba kita tarik ini ke perspektif Anda nih, pendengar kami. Gimana caranya Anda bisa menerapkan temuan dari bab 12 ini secara efektif dalam percakapan? Mungkin pas negosiasi, presentasi, atau sekedar nyoba meyakinkan teman atau kolega, tapi tanpa kedengaran kaku atau kayak lagi ngejalanin skrip gitu. Nah ini pertanyaan penting. Bab 12 sendiri kan fokus banget ke mekanisme sama keefektifan frasa jika, maka ya.
Penulisnya nggak secara eksplisit bahas panjang lebar soal nuansa penggunaan atau potensi salah paham di bab ini, tapi dari cara contoh-contohnya disusun, kita bisa narik beberapa kesimpulan sih soal penerapan yang efektif. Gimana tuh kira-kira? Kuncinya tuh kayaknya ada di kredibilitas sama relevansi bagian makanya. Meskipun penulis bilang strukturnya sendiri kuat, hasil yang Anda janjiin itu harus masuk akal dalam konteks percakapan dan idealnya ya sesuatu yang beneran Anda yakini bisa terjadi. Kalau bagian makanya kedengaran lebay atau nggak nyambung, ya kekuatan strukturnya mungkin nggak cukup buat ngatasin skeptisisme orang. Oke, jadi bukan asal janji manis ya? Bukan, ini bukan soal bikin janji kosong, tapi soal ngebentuk hasil positif yang realistis pakai struktur kalimat yang menurut bab 12 ini punya resonansi psikologis lebih kuat. Coba pikirin gini, jika kita berangkat 10 menit lebih awal, maka kita kemungkinan besar akan terhindar dari macet parah. Ini kan pakai strukturnya, tapi makanya hasil yang logis dan diinginkan. Tujuannya yang ngebantu orang lain lihat konsekuensi positif dari tindakan yang diusulin dengan cara yang lebih gampang diterima alam bawah sadar mereka, berdasarkan argumen penulis di bab ini. Oke, masuk akal. Jadi, keaslian dan kredibilitas itu tetap penting, meskipun bab 12 ini nekenin kekuatan strukturnya. Sekarang, coba kita sedikit kritis nih sama argumen di bab ini. Teknik jika maka, ini kan kedengarannya simpel banget ya, hampir terlalu simpel buat kekuatan sebesar itu. Tapi bab 12 ngaitinnya ke akar psikologis yang dalam. Apakah di bab 12 ini penulisnya nyinggung sama sekali kemungkinan teknik ini gak berhasil? Atau malah jadi bumerang? Atau bab ini nyajinya kayak peluru perak komunikasi gitu? Bab 12 ini memang fokusnya kuat banget ke sisi positif dan kekuatan teknik jika maka. Nada penulis di seluruh bab ini tuh sangat percaya diri dan meyakinkan soal keefektifannya. Nggak ada bagian khusus di bab 12 yang secara eksplisit bahas skenario gagal atau ngasih peringatan detail kapan harus dihindari. Fokus utamanya lebih ke ini cara kerjanya, ini contohnya, ini kuat banget. Jadi nggak ada disclaimer gitu ya? Nggak secara eksplisit di bab ini, tapi kayak yang kita bahas tadi, kita bisa nyimpulin dari logika argumennya sendiri kalau ada batasan implisit. Kalau klaim di bagian makanya benar-benar nggak masuk akal atau nggak bisa dipercaya, ya susah ngebayangin struktur kalimat aja bisa nyelamatin. Contohnya? Iya, misalnya bilang, jika Anda beli permen ini, maka Anda akan menang lotre besok. Kan nggak mungkin ya. Itu mungkin bakal langsung ditolak karena bagian makanya nggak kredibel, nggak peduli seberapa kuat struktur jika makanya. Kredibilitas isinya tetap berperan. Iya juga sih. Selain itu, meskipun bab 12 nggak bahas ini, kita bisa bayangin dari prinsip komunikasi umuh aja, kalau pemakaian berlebihan dari pola kalimat apapun, ya bisa bikin kehilangan dampak. Kalau tiap kalimat kedua Anda isinya jika maka, orang mungkin mulai ngerasa Anda nggak tulus atau lagi nyoba trik gitu. Jadi kerasa nggak natural ya? Betul, kealamian dan relevansi konteks kayaknya tetap jadi faktor penting, meskipun nggak dibahas dalam di bab 12 ini. Bab ini lebih fokus ke ngungkap potensi tersembunyi dari frasa itu aja. Oke, jadi kalau dirangkum nih, bab 12 ini nyajiin jika maka sebagai alat yang ampuh banget karena manfaatin pola pikir bersyarat yang udah ditanam sejak kecil. Iya. Alat ini dirancang buat bikin hasil yang diinginkan tuh kelihatan lebih pasti dan meyakinkan buat pendengar. Tekniknya simpel secara struktur, tapi dasar psikologisnya diklaim cukup dalam sama penulis. Benar sekali. Ini ilustrasi yang jelas banget dari tesis utama buku Exactly What to Say secara keseluruhan yang diulang-ulang terus. Kata-kata spesifik, magic words katanya penulis, yang dipilih hati-hati dan dipakai di waktu yang pas. Itu bisa punya pengaruh yang nggak proporsional. Bab 12 ini ngasih contoh konkret gimana satu struktur kalimat tertentu bisa ngomong langsung ke alam bawah sadar, yang mana menurut buku ini punya peran besar dalam pengambilan keputusan kita, seringkali ngelawatin analisis sadar yang mendalam. Teknik jika, maka, ini contoh utama dari konsep itu. Oke. Nah, sebagai penutup diskusi kita soal bab 12 ini, ada satu pemikiran nih yang mungkin menarik buat Anda renungkan sendiri. Bab ini kan nyorot satu pola spesifik, jika, maka, dari masa kecil yang diklaim ngaruh ke kita hari ini. Ini jadi mancing pertanyaan lebih luas. Ada nggak ya pola bicara, keyakinan, atau mungkin aturan nggak tertulis lain dari masa kecil Anda, yang mungkin tanpa sadar masih ngebentuk cara Anda bereaksi,
komunikasi, atau bikin keputusan penting dalam hidup Anda sekarang? Pertanyaan yang bagus tuh. Buat refleksi diri ya. Iya, merenungkan jejak-jejak masa lalu dalam perilaku kita sekarang, kayak yang disinggung di analisis bab 12 ini, bisa jadi langkah menarik buat, kenal diri lebih baik. Dan mungkin ujung-ujungnya bisa komunikasi lebih sadar dan efektif ke depannya. Betul. Sekian penelusuran mendalam kita kali ini, yang fokusnya ke bab 12 dari buku Exactly What to Say. Semoga pembahasan soal teknik jika, maka, ini ngasih wawasan baru dan bermanfaat buat Anda. Semoga ya. Terima kasih sudah menyimak.